tanyakan refleksi tadi siapa? Kita ya? Iya. Oke, berarti tanyakan refleksi. Refleksi apa Bu? Terakhir, Saya luar biasa sekali itu pakai coachingnya ini. Iya. Ada beberapa hal yang saya nyampaikan ini terus Oh ya, berarti itu pembukaan untuk membaca anunya tadi ya? hasilnya. Oke. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oke. Ya, baiklah. Ini kegiatan kita hari ini sebenarnya saya ingin kegiatan yang akan kita lakukan adalah kegiatan mempraktikkan kegiatan coaching yang baik. Nah, jadi dalam sesi ini saya Lima Septiana selaku pengamat dan di sini Pak Gufron sebagai coach ya Pak ya, dan Pak Saifuddin sebagai coach. Iya, betul. Oke, nah dalam melakukan kegiatan coaching ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pak Gufron selaku coach. Di mana yang pertama itu saya ingin menyampaikan mengenai kompetensi inti dari seorang coach itu ada 3. Yang pertama adalah kompetensi kehadiran atau presence, lalu yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, setelah menerapkan ketiga kompetensi itu dalam kegiatan coaching, lalu yang akan kita lihat nantinya adalah apakah pada kegiatan ini nanti coach dari Gufron Firmansyah ini bisa menerapkan kegiatan coaching melalui alur cerita. Terus saya sampaikan alur cerita ini sendiri adalah yaitu yang pertama T, otomatis itu menyampaikan tujuan, lalu yang I itu adalah identifikasi yang dimana di situ nanti akan diberikan pertanyaan berbobot yang berisikan umpan balik yang mengarah ke identifikasi dalam masalah yang ingin dilepaskan oleh si coach. Lalu yang ketiga adalah rencana aksi. Pada bagian ini biasanya memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai saja kegiatan hari ini kepada Pak Gufron selaku coach dan kepada Pak Saifuddin selaku coach. Persilakan. Silakan coba Sebagai coach, aku juga coach bilang baiklah. Oh, Kembali dulu ini dulu lah. Apa soal sama halus? Kat dari deh. Gak apa-apa. Maksudnya yang dari aja. Baiklah. Itu baru ada background. Gak apa-apa. Nanti saya pakai apa ya? Bisa dihilangkan. Oh iya. Oke, baiklah untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Pak Gufron selaku coach dan Pak Saifuddin sebagai coach untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Pak Gufron gimana nih kabarnya nih? Oh, alhamdulillah baik juga Pak Udin. Nah, tadi saya ada WA Bapak mau ngajak ketemuan hari ini. Iya Pak Udin. Ada yang saya sampaikan nih. Tumben-tumbenan ya. Pak Udin WA mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Ada beberapa yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Oke, baik Pak Udin. Kalau boleh tahu, apa nih Pak Udin yang ingin disampaikan kepada saya Pak Udin? Oh, dari pertemuan kita ini saya ingin nih Pak nih, saya ada masalah nih. Saya ada masalah bahwa selama ini nih, selama satu semester ini pembelajaran saya di sekolah itu monoton. Saya ngajar itu aja. Jadi saya bosan karena pembelajaran saya monoton aja. Jadi inginnya saya dari pembicaraan kita hari ini, saya pengen nih dapat ide-ide baru bahwa pembelajaran saya itu bisa bervariasi. Jadi gitu Pak, saya gelisah nih karena bosan pembelajaran saya monoton gitu aja. Oke, baik Pak Udin. Jadi kalau saya simpulkan, jadi tadi Pak Udin merasa bahwa pembelajaran yang Pak Udin lakukan itu monoton dan mungkin tidak menarik minat siswa. Betul banget Pak. Jadi dari pembelajaran dari coaching kita hari ini, Bapak inginnya mendapatkan ide-ide baru ya, Betul. terkait variasi dalam pembelajaran. Betul. Nah, saya ingin bertanya nih Pak Udin, untuk pembelajaran monoton tadi. Nah, monoton yang seperti apa ya Pak Udin yang mungkin bisa digambarkan? Nah, jadi gini Pak, monotonnya begini.
saya itu ngajarnya itu cenderung ke teacher center. Jadi saya ngajarnya itu pertama ngucapin salam, terus menyuruh siswa membuka buku pelajaran. Ayo anak-anak, silakan kalian buka buku pelajaran kalian, buku teks bahasa Inggris kalian. Jadi kan kami itu belajarnya dengan textbook, Pak. Sama ini saya textbook aja. Saya kasihkan bukunya satu-satu. Terus, ayo anak-anak, kali ini kita belajar bahasa Inggris. Kalian buka buku bahasa Inggrisnya halaman 7 misalkan. Nah, sekarang buka, saya dijelasin di buku itu. Nah, saya catat, artinya di papan tulis. Lalu saya suruh mereka, ayo anak-anak, ini ada catatan dari Bapak, tolong kalian dicatat juga. Saya tanyakan pada mereka, kalian paham nggak? Nah, karena mereka ya mungkin karena saya monoton gitu, jadi mereka ya cenderung pasif, Pak. Pasif ya. Pasif. Nah, jadi setelah mereka saya tanyain ada yang nggak paham enggak, jadi mereka rata-rata bilang enggak. Jangan mereka nanya itu karena pasif tadi. Terus setelah itu saya ajukan latihan, anak-anak silahkan kalian buka halaman sekian, latihan ini 1 sampai ini dikumpul saat ada pembelajaran, gitu aja terus. Selama 1 semester ini Pak, makanya saya merasa monoton aja gitu aja. Luar biasa ya Pak Udin, permasalahan yang Bapak hadapi dan sangat menarik sekali. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya dalam sesi coaching ini. Nah, kemudian kalau menurut Pak Udin nih, dari skala sampai 1 sampai 10, tadi kan pembelajarannya masih monoton ya, dan siswanya cenderung pasif. Nah, itu monotonnya itu dari 1 sampai 10 di nomor berapa Pak Udin ya? Kayaknya kurang banget sih, kayak menurut saya 3 aja sih. Wah, 3 Pak Iya Udin betul, ya? kurang banget sih. Soalnya saya aja yang aktif. Jadi indikator monoton di 3 itu tadi bisa digambarkan Pak Udin tadi? Oke, baiklah. Pertama itu dari siswanya tuh, Pak, saya ngeliat siswanya itu pasif. Pasif ini pasti permasalahannya kata saya itu pasti dari gurunya. Gurunya nggak melibatkan siswanya, makanya mereka pasif. Yang kedua itu metode pembelajaran saya lebih banyak ke metode ceramah saja. Nggak menggunakan tanya jawab, nggak menggunakan diskusi kelompok dan sebagainya. Jadi cuma gitu, dari segi siswanya pasif, terus dari segi metode ngajar saya lebih ke ceramah. Jadi itu Bang, menurut saya 3 aja sih. Nggak ada yang saya selingin game-game, nggak ada saya selingin ice breaking dan sebagainya. Pokoknya saya masuk, ngajar, jelasin, latihan, beres, pulang. Jadi nanti harapannya nih Pak Udin, setelah selesai kita coaching, Bapak menerapkan solusi nanti yang mungkin didapatkan, Bapak pengennya skalanya itu naik pasti ya? Iya betul, dari pasti 3 menjadi berapa nih Pak Udin? Rencananya pengennya? Saya pengennya lebih dari 5 sih, kalau bisa saya berkeinginan nih, saya punya keinginan yang kuat nih Pak. Pengennya 8 Pak. Luar biasa sekali Pak Udin ya. Saya pengen itu, soalnya saya sama satu masa ini saya merasa bersalah sama siswa. Mereka itu kan, saya kan ngajar bahasa Inggris nih. Saya ngajar bahasa Inggris di SMK. Nah, bahasa Inggris itu seperti yang kita ketahui itu kan bagaimana berkomunikasi. Nah, orang bahasa nggak mungkin pendiam loh Pak. Nah, makanya saya pikir nanti kalau mereka ini udah lulus di SMK ini, masa mereka jadi orang pendiam? Saya kepikiran juga, pendiamnya mungkin gara-gara saya ini pendiam juga. Jadi saya pengennya itu mereka tuh jadi aktif. Nah, makanya saya pengennya 8 Pak. Aktif ya? Jadi aktif, mereka supaya jadi aktif. Baik Pak Udin. Nah, selanjutnya nih, kira-kira hambatan apa nih selama ini yang Pak Udin rasakan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa nih? Hambatannya pertama dari aspek diri saya sendiri Pak. Diri saya sendiri biasanya saya itu yang kadang-kadang malas Pak. Malasnya malasnya kenapa? Karena saya kan juga banyak tugas tambahan Pak. Saya di sekolah itu diberi tugas tambahan sebagai operator juga, sebagai wakasabgas juga, dan juga saya juga aktif di kegiatan luar Pak, organisasi. Sehingga saat saya ngajar bahasa di situ, saya kurang perencanaan nih Pak. Jadi hambatannya pertama saya kurang perencanaan yang matang. Terus hambatan kedua itu dari segi siswanya Pak. Tadi kan dari segi saya. Nah, terus yang kedua tuh dari segi siswa. Siswanya ini juga Pak. Namanya kan sekolah kami jauh dari perkotaan. Ya, rumah saya dari sekolah tuh lumayan loh Pak.
sekitar 40 kilo. Wah, jauh Ya banget jauh ya. Pak, jadi jam tempuhnya itu sekitar 1 jam lebih. Nah, otomatis kan tingkat kemampuan siswa itu kan beda-beda Pak, lembaga. Nah itu jadi hambatan saya itu pada kemampuan kognitif siswanya itu Pak. Pemahaman Ya, awal. mereka menganggap bahasa itu sangat asing banget Pak. Jadi lebih ke mereka itu lebih menyukai bahasa daerah mereka Pak. Jadi ya menurut saya sih ini agak ogah-ogahan mereka punya bahasa Inggrisnya. Jadi saya nggak semangat juga ngajarnya gitu Pak. Jadi kalau boleh saya simpulkan tadi hambatannya ada pada mungkin kurang perencanaan Ya, dari dulu betul. ya, Jadi karena saya banyaknya ya, kesibukan dan ya. juga tingkat kemampuan siswa dan juga minat siswa, Iya, benar ya, betul. Pak Udin ya. Nah kemudian untuk kekuatan nih Pak Udin, Oh ya. kira-kira kekuatan yang dimiliki Pak Udin atau siswa atau sekolahan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang nantinya menyenangkan bagi siswa itu ada nggak Pak Udin kira-kira? Oh, ini bentar saya ingat kekuatan diri saya ini tersembunyi sih. Nah, tapi saya ini Pak Udin kan muda, Ya. nih, banyak potensi ya. kayaknya saya ini Pak, tadi saya punya keinginan yang kuat Pak. Makanya saya pengen 8. Saya pertama kekuatan diri saya yaitu saya punya keinginan yang kuat Pak. Motivasi yang Motivasi kuat tinggi ya. Pak. Selain Saya- motivasi Pak, Saya juga punya relasi yang banyak Pak. relasi. Nah, saya juga akrab dengan ketua MGP saya Pak. Saya akrab Pak. Nah mungkin nanti bisa sambil sharing dengan dia ya kemampuan saya dalam berkomunikasi dan sebagainya. Itu dari aspek diri saya Pak. Tapi kalau dilihat dari aspek si murid Pak, kekuatan murid itu mereka itu masih penurut Pak, Penurut ya. diperintah oleh guru. Beda dengan siswa yang mungkin ada di kota-kota gitu ya. Ya, mereka lebih menurut. Kenapa Pak? Kenapa? Karena rasa kekeluargaan itu erat Pak. Kalau ada contohnya gini Pak, kalau ada yang sakit, kami sama-sama jenguk Pak. Misalkan kerja bakti maka mereka lebih semangat itu kerja baktinya. Jadi lebih rasa kekeluargaannya lebih erat dibandingkan yang sekolah-sekolah yang ibaratnya ya di perkotaan lah. Gitu. Kalau dari sisi sekolahnya kekuatannya itu sekolah sih mendukung sih. Mereka mendukung Pak. Bahkan kemarin itu sudah direncanakan untuk mengadakan IHT. IHT tentang bagaimana pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Tapi masih perencanaan sih. Perencanaan Ya. Baik Pak Udin. Jadi tadi kekuatannya ada dari diri ya, Ya. dari motivasi yang kuat dan memiliki kecakapan dalam berkomunikasi ya, Betul. dalam membangun relasi. Kemudian siswanya juga penurut dengan guru dan sekolah yang mendukung. Nah, menurut Pak Udin nih, Iya. mungkin pernah terlintas sebuah solusi dari permasalahan Bapak tadi untuk menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Ada nggak Pak pernah terbesit? Kira-kira solusi apa yang mungkin bisa dilaksanakan? Entah Pak, rasanya dulu itu saya ingatnya dulu Pak lah. Dulu itu rasanya pernah sih Pak. Saya ngajarin itu ramai. Waktu rasanya dulu sebelum pandemi. Belum pandemi Iya, belum ya? pandemi. Mungkin efek pandemi ini Pak saya jadi malas. Oh. Kayaknya sih Pak. Ya, bentar saya ingat ngajar saya dulu itu siswanya itu aktif Pak. Aktif nanya, aktif diskusi dan sebagainya. Nah, boleh saya cerita Pak? Boleh, silakan. Jadi saya cerita tuh gini Pak, saya ingatnya dulu. Saya ngajar itu ya karena saya kan awal jadi guru itu masih Ya. semangatnya itu. Betul. Nah, awal jadi guru masih semangatnya, jadi sebelum saya ngajar itu Pak, bahkan saya menyiapkan 1 minggu sebelumnya loh. Oh, persiapan yang Iya matang ya. betul, karena masih semangatnya. Saya menyiapkan dengan matang Pak. Perencanaan saya bikin RPP, saya bikin materi pembelajarannya semenarik mungkin, saya bikin PowerPoint dan sebagainya. Bahkan saya menyiapkan juga Pak ini Pak, ice bulletinnya Pak. Nah perencanaan saya siapkan matang-matangnya. Cuman itu saya masih bersemangat. Nah, masih awal-awal itu masih semangatnya kan. Kalau dilihat saat pembelajaran itu pas saya melakukan perencanaan yang matang itu mereka malah aktif Pak. Aktif. Saat contohnya saja Pak, contoh nyatanya ini. Saat saya masuk, saya nggak langsung dulu mereka buka buku. Tadi kan kata saya kan saya buka, coba kalian buka buku halaman sekian. Nah, dulu tuh saya nggak kayak gitu Pak. Dulu tuh saya bilang, ayo anak-anak. Nah, hari ini kan kita belajar bahasa Inggris. Saya bangkitkan dulu motivasinya. Nah, kalian pengennya belajar bahasa Inggris di mana?
kayak gini pak, kayak gini pak, kayak gini pak, mereka bilang pak. Terus kalian maunya gimana sih boleh bahasa Inggris yang nyaman tuh, mereka sampaikan. Nah setelah itu saya ajak mereka pak, ice breaking pak. Ice breaking kemarin itu joget-joget sih. Seru Supaya banget ya. kan biasanya dapat jam siang mbak, Ya. saya nggak ngantuk jadi Betul. ya joget-joget tapi jam batas hal wajar sih, nggak tapi yang banget gitu. Luar biasa sekali. Mm-mm. Kira-kira nih Pak Udin kan sebelumnya sudah pernah melakukan pembelajaran yang Iya. matang ya, perencanaan yang matang sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan. Nah, Iya. kira-kira apakah pembelajaran perencanaan yang kemarin itu bisa diterapkan lagi Pak Udin untuk di kelas Bapak saat ini? Oh iya baru ingat saya, kan topiknya kan hampir sama. Bersama ya. Betul. Saya mungkin nanti baru kepikiran gini Pak, mungkin nanti akan ngecek kembali LPP saya. Nanti saya akan cek kembali, saya cari kembali LPP saya yang sudah dibuat, terus saya sesuaikan dengan kondisi yang ada. Iya baru kepikiran Pak. Terima kasih Pak Gupon sudah ngingetin nih. Baik, oke. Selanjutnya selain dari perencanaan pembelajaran yang baru nih, ini kan menggunakan metode yang lama nih Pak Udin Iya, ya, betul. mungkin efektif. Bisa ketinggalan sih. Ya, mungkin apakah ada kepikiran solusi selain dari menggunakan perencanaan yang telah lalu nih Pak Udin? Ada nggak? Ada sih Pak. Mhm. Dulu kan saya itu masih kurang apa ya lah, masih kurang punya relasi dengan teman-teman kan saya guru baru. Betul. Nah sekarang itu saya punya kemampuan Pak, punya kekuatan, saya aktif dalam organisasi MGMP Pak. Jadi rencana saya ini selain saya melakukan perencanaan yang matang, rencana saya itu saya sharing Pak, sharing pembelajaran, masa-masa pembelajaran itu dengan MGMP. Kami punya grup WA-nya Pak. Betul. Dan juga kami biasanya mengadakan pertemuan secara rutin. Nah nanti mungkin masalah saya ini saya sampaikan juga ke forum MGMP, baik itu secara formal ketemu atau secara informal lewat grup WA. Nanti kan di situ kan saya dapat sih kayaknya saya lihat itu anggota MGMP bahasa Inggris SMK itu tuh orangnya baik-baik semua. Mereka saya curhat kadang-kadang, oh siswaku ini kadang-kadang malas nih, gimana ya bapak ibu yang lain, gimana caranya siswaku ini kok katanya kurang nih, gimana nih. Kami sering Pak curhat-curhatan. Ya betul. Mungkin itu sih hal yang saya lakukan Pak. Gitu. Jadi selain perencanaan pembelajaran yang inovatif ya menurut saya tadi, kemudian juga bisa sharing pembelajaran saat MGMP ya, Iya betul. sehingga menemukan misalkan ada masalah yang sama sehingga mungkin dapat diterapkan solusinya. Iya. Nah, menurut Pak Udin nih dari dua solusi tadi yang Bapak temukan, kira-kira yang mana yang lebih mungkin diterapkan dalam waktu dekat nih Pak Udin? Yang paling mungkin sih saya melakukan perencanaan itu Pak. Perencanaan, Soalnya nggak mungkin ya. saya minta masukan ke orang lain tapi sayanya malas nggak melakukan perencanaan, kan nggak mungkin. Oke. Jadi saya harus membangkitkan semangat saya lagi seperti dulu. Kan mungkin efek pandemi ini kadang-kadang semangatnya berkurang nih. Betul. Nah jadi saya mau membangkitkan semangat saya lagi seperti dulu, melakukan atau membuat perencanaan dengan matang, membuat materi pembelajaran dengan semenarik mungkin dan sebagainya. Jadi yang mungkin dapat itu sih menurut saya. Baik. Kemudian strategi nih Pak Udin, strategi Pak Udin menurut Pak Udin itu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi Pak Udin dan juga menerapkan pembelajaran yang matang tadi Pak Udin, strateginya? Strategi saya sih yang pertama itu tentu saja saya membaca referensi dulu Pak. Membaca referensi dulu tentang bagaimana sih cara membuat perencanaan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu sih dulu saya membaca referensi. Mungkin saya ingin juga Pak mengetahui trik-trik bagaimana cara membangkitkan minat siswa. Nah mungkin saya nanti akan searching YouTube sih. Ya, banyak sih soalnya saya lihat kemarin itu banyak contoh-contoh pembelajaran yang bagus di YouTube itu. Mungkin saya bisa share dulu itu. Betul. Berarti dalam pelaksanaannya Pak Udin pasti perlu ini ya, bantuan orang lain ya. Otomatis dong Pak. Oke, mungkin Pak Udin bisa dijelaskan kira-kira perlu bantuan siapa saja nih Pak Udin untuk mencapai tujuan Pak Udin saat ini? Yang pertama sih saya minta bantuan dengan kawan sesama guru bahasa Inggris juga Pak. Tapi kendalanya itu saya guru satu-satunya di SMK itu. Nah, keuntungan saya itu saya akap dengan kata saya di organisasi MGMP. Jadi saya minta bantuan dengan ketua MGMP-nya, dengan anggota-anggota MGMP-nya yang mungkin senior, lebih duluan jadi guru. Jadi mungkin kan mereka punya banyak pengalaman gitu.
Jadi saya minta bantuan mereka, saya diskusi dan sebagainya. Dan juga kalau minta orang yang terlibat di sekolah itu biasanya saya minta bantuan ke Pak Sekolah. Kepala sekolah. Ya, karena kenapa? Karena beliau kan lebih senior, lebih tahu seluk-beluk pendidikan itu gimana. Dan juga kan biasanya kan ada agenda rutin supervisi. Nah, jadi saat supervisi itu saya minta ke Kepala Sekolah, tolong Pak, ini Pak, observasi saya ngajar. Tolong Pak berikan pendapat Bapak, apa saja kelemahan-kelemahan saya ngajar, apa saja kekuatan-kekuatan saya, dan sebagainya. Jadi tadi bila saya ingat-ingat ya Kepala Sekolah dan rekan-rekan MGMP saya Pak. Selain rekan sekolah, MGMP, kepala sekolah, apakah siswa menurut Pak Udin perlu dilibatkan juga Pak Udin? Oh otomatis ya, betul banget saya. Siswa juga Pak, siswa ini saya ajak mereka ini. Saya dekati mereka, kan kata pepatah Pak, tak kenal maka tak sayang. Nggak mungkin saya ngajak itu mereka itu asing, Bapak ini siapa ya? Nggak mungkin kan. Jadi saya ajak dulu mereka, saya saya melakukan pendekatan kepada mereka supaya mereka itu minimal senang lah sama saya. Senang, ini Pak Saifuddin masuk rame kayaknya bapaknya nih, nah gitu. Terus saya ajak mereka itu, saya melakukan pendekatan, saya ajak mereka supaya mencintai bahasa Inggris Pak. Kan kata saya tadi kan mereka menganggap bahasa Inggris itu asing. Nah saya harus bisa mencari cara gimana mereka itu bisa menganggap bahasa Inggris itu mudah. Ya. Bagus sekali, luar biasa sekali Pak Udin. Kira-kira nih Pak Udin, kapan rencananya Pak Udin untuk menerapkan pembelajaran yang menyenangkan ini Pak Udin? Secepatnya dong, soalnya saya ini udah 1 masa ini galau. Kira-kira dalam hitungan hari, minggu, atau bulan Pak Udin ada target yang khusus? Hitungan kalau hari sih terlalu cepat sih. Kayaknya 1 minggu sih, kita lihat dulu. 1 minggu Ya, berarti. saya perlu waktu bikin perencanaannya, Betul. ya betul, diskusi dengan teman-teman dan sebagainya. Tapi mulai minggu depan Ya, sudah mulai ini ya. Ya minggu depan melakukan saya ya. berusaha gitu. Oke, semoga lancar Pak Udin. Amin. Kemudian kira-kira nih siapa di sekolah yang membantu Bapak untuk komitmen tadi ya, untuk membantu Bapak untuk tetap lulus, maksudnya dalam artian mengingatkan Bapak bahwa ini minggu depan harus menggunakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah. Siapa yang bisa Bapak ajak ke sini untuk? Pertama saya koordinasi dulu dengan sekolah apakah beliau ada waktu atau enggak. Kalau ada waktu saya suruh beliau untuk masuk ke kelas saya, mau observasi tadi kan observasi. Tapi kan kita ketahui bapak sekolah kan kadang-kadang punya kesibukan. Nah jadi saya minta guru senior yang lain. Walaupun beliau bukan guru bahasa Inggris, kan saya guru satu-satunya di situ. Tapi kan beliau kan sedikit banyaknya kan punya kemampuan pengajaran yang baik, punya kemampuan pedagogik yang baik. Jadi saya suruh dia, yang dosennya di situ untuk masuk ke kelas saya, untuk melihat melakukan supervisi. Jadi selain kepala sekolah, kalau kepala sekolah sibuk saya ajak rekan guru senior saya. Luar biasa Pak Udin ya. Kalau ada waktu juga sih mungkin saya bisa kontak ketua MGP-nya untuk datang ke sekolah. Luar biasa. Kalau ada waktu, iya. Jadi sungguh sangat luar biasa sekali Pak Udin sudah berkomitmen untuk melaksanakan dari mulai harinya dan juga siapa yang mengawasi membantu Pak Udin menjalankan rencana aksi tadi. Nah, selanjutnya nih Pak Udin, tindak lanjut setelah Pak Udin tadi melakukan pembelajaran menyenangkan, tindak lanjutnya seperti apa nih harapan Pak Udin? Tindak lanjutnya harapannya siswa itu semangat. Yang pertama semangat, dan juga pembelajaran saya itu nggak monoton lagi, bervariasi lagi. Saya berharap itu saya memahami sesi coaching ini, saya memahami metode pembelajaran interaktif. Nah, sehingga dengan metode pembelajaran interaktif itu siswa saya menjadi aktif. Harapannya saya itu sih Pak. Jadi ujung-ujungnya saya ingin siswa saya aktif. Jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi harapan tindak lanjutnya tadi Pak Udin menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan bahasa Inggris yang Pak Udin ampuh ya, kemudian juga siswanya menjadi senang dan akhirnya Pak Udin juga mendapatkan pengetahuan baru ya, mungkin nanti bisa di-sharing ke teman-temannya ya di sekolah. Luar biasa sekali Pak Udin. Nah sekarang nih Pak Udin, gimana perasaannya setelah coaching kita hari ini Pak Udin? Luar biasa sekali nih. Awalnya saya galau Pak, galau dan rasa nggak tega sama siswa, padahal kan yang salah itu saya sendiri kayaknya nih. Saya refleksi merenung di rumah, kok nilai siswa ini gitu aja, kok mereka pasif. Nah makanya saya ngajak ketemuan nih tadi, ngajak ketemuan,
ngobrol sama Pak Gufron untuk melakukan coaching kepada saya. Dan akhirnya saya ingat dulu pernah saya melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Akhirnya diingatkan oleh Pak Gufron. Makasih Pak Gufron. Jadi bahasa saya itu luar biasa sekali sih. Berarti sudah mendapatkan ide ya? Iya betul. Dari segala Banyak ya dapat ide dari Oke, luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pak Udin nanti itu lancar dan mungkin ini karena bermanfaat, sangat bermanfaat sekali untuk baik untuk Pak Udin, sekolah ataupun buat siswa ya. Nah, mungkin sampai sini dulu Pak Udin ya. Nanti mungkin setelah Pak Udin menjalankan pembelajaran yang menarik tadi, mungkin kita bisa kita ngobrol lagi ya. Boleh. Untuk minggu depan Bapak ada kesibukan nggak? Hari Selasa Pak. Bisa. Nanti saya kontak Pak lah. Boleh. Nanti kita review lagi ya. Kita lihat lagi bagaimana hasilnya. Hasil juga nggak sabar nih Pak Udin ingin mendengar langsung pengalaman yang Pak Udin mungkin siswanya seperti apa setelah pembelajaran yang Pak Udin. Mudah-mudahan banyak perubahan Pak. Oke, terima kasih Pak Udin. Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Pak. Ya, terima kasih. Tidak bentar. Oke, ya. Wah, luar biasa sekali ya praktik coaching hari ini. Ternyata betul-betul saya selaku pengamat juga bisa mengambil manfaat dari kegiatan coaching yang dilakukan hari ini. Baik, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya berkaitan dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Coach Gufron Firmansyah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan praktik ini Pak? Setelah saya melakukan praktik ini, saya senang Bu, karena saya sudah membantu teman saya untuk menemukan sendiri. Sebenarnya dia sudah pernah melakukan hal itu ya. Iya. Jadi akhirnya menemukan kembali yang pernah dilakukan untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, wah luar biasa sekali ya Pak ya, sungguh menginspiratif sekali dan coachingnya Pak Saifuddin juga betul-betul sangat luar biasa, betul. Oke, baik, sekarang saya akan menyampaikan beberapa catatan mengenai observasi yang saya lakukan berkaitan dengan kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Yang pertama, kita mulai dari kompetensi inti yang sudah ditunjukkan oleh Pak Gufron Firmansyah selaku coach. Itu yang pertama adalah coach mampu menunjukkan kehadiran penuh yang ditandai dengan adanya eye contact dan gesture tubuh yang menyatakan adanya kesediaan bagi coach untuk mendengarkan keluh kesah dari coach. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adanya kompetensi inti untuk menerapkan secara aktif. Ini tadi saya temukan dengan adanya indikator di mana coach melakukan restatement ulang terhadap setiap kalimat ataupun setiap pernyataan yang diajukan oleh coaching. Lalu yang kedua itu menggunakan kata-kata kunci sebagai kata-kata pemantik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan tentunya adanya juga memberikan persepsi tadi yang luar biasa sekali terhadap segala sesuatu, segala keluh kesah yang disampaikan oleh coach. Baik, yang ketiga, untuk kompetensi menyatakan pertanyaan berbobot, coach sudah menunjukkan adanya kemampuan untuk menyatakan pertanyaan berbobot dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang menggali potensi, yang menggali permasalahan si coach secara lebih dalam untuk menggiring si coach menuju menggali potensinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan. Itu dari segi kompetensi inti. Oke, sekarang yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan dari model penerapan langkah Tirta tadi. Yang pertama dari tujuan, itu coach sudah melakukan penyampaian tujuan dari coaching ini secara terarah, sudah memandu dari coaching untuk menyampaikan tujuan dari coaching ini. Kemudian yang kedua adanya identifikasi. Tentu saja setelah saya mengikuti, setelah saya mengamati, coach sudah berusaha dan sudah mampu menggali, mengidentifikasi, memandu coach untuk melalui pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang membantu coach untuk mengidentifikasi atau mengenali permasalahannya secara lebih mendalam dan lebih faktual gitu ya. Kemudian pada bagian perencanaan aksi sama saja, dan karena ini kaitannya dengan identifikasi, coach sudah menunjukkan adanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan umpan balik untuk menanyakan rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dan tentu saja pada bagian tanggung jawab, coach sudah memberikan pertanyaan yang sifatnya menggali, sifatnya meminta komitmen dari coach untuk dimintai suatu saat sharingnya lagi, sehingga
apa yang menjadi permasalahan oleh Koci itu tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi juga dapat terus ditingkatkan di kemudian hari. Bukan ditingkat, dapat menjadi penyelesaian yang bisa diterapkan di kemudian hari. Jadi saya pikir itu ya Pak ya, hasil dari kegiatan kita hari ini luar biasa sekali. Kegiatan coaching hari ini, saya selaku pengamat mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Pak Gufron Firmansyah selaku coach dan Pak Saifuddin, Pak Gufron Firmansyah selaku coach dan Pak Saifuddin selaku coach. Ya, terima kasih atas waktunya, atas segala kekurangan saya minta maaf. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekam nggak ya? Kayaknya lama deh dia, bisa setengah jam deh kayaknya.